Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membawakan cerita horor yang diangkat berdasarkan dari pengalaman teman-teman semuanya. Dan untuk kali ini aku akan membawakan cerita horor yang diambil dari pengalaman real 5 orang pemuda yang hobinya itu membuat penelusuran horor. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebut saja kelima anak muda ini namanya Adam, Asep, Abimanyu, Aji, dan Agus. Ketika itu jam setengah 10 malam dengan kondisi hujan gerimis, sepi, dan malam Jumat. Ketika itu Adam nyeletuk, "Guys, udah lama nih kita nggak penelusuran," katanya. Dan disambut oleh Aji, "Bener, kita udah lama nih nggak penelusuran." Langsung saja mereka mengingat-ingat planning yang tertunda. Jadi ada 2 tempat yang sudah lama ingin mereka datangi tapi terhalang dengan kegiatan masing-masing. Tempat yang pertama adalah sebuah rumah kosong yang sudah 30 tahun tidak ditempati. Dan yang kedua adalah sebuah pemakaman umum. Karena Adam dan Aji ini memiliki kemampuan untuk melihat dan merasakan energi di sebuah tempat. Jadi Adam dan Aji tugasnya itu survei ke tempat yang akan mereka datangi. Tempat pertama yang mereka datangi adalah sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari base camp mereka berkumpul. Setelah tiba di rumah tersebut, Adam dan Aji melangkah demi langkah ke dalam rumah tersebut. Kondisinya usang, lapuk, tidak ada cahaya sama sekali. Jadi mereka hanya membawa pencahayaan dari senter saja. Mereka tiba di sana dan mereka merasakan energi yang ada di sana. Mereka langsung bisa melihat makhluk apa saja yang ada di sana. Kata Aji, energinya terlalu kuat untuk bergesekan dengan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan membuat video penelusuran di tempat itu. Jadi mereka itu langsung datang ke lokasi yang kedua, yaitu tempat pemakaman umum. Dan untuk menuju tempat pemakaman umum tersebut, mereka harus melewati sebuah pesawahan yang sangat panjang. Dan ketika hampir sampai ke tempat pemakaman umum itu, ada sebuah MCK atau tempat toilet umum yang sebelumnya dipergunakan oleh masyarakat sekitar, tapi sudah lama sekali MCK itu tidak dipergunakan. Di situ ada sekitar 3 ruangan atau 3 kamar mandi yang biasa dipakai untuk mencuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Tapi sudah lama tidak dipakai dan akhirnya tempat itu usang dan tidak terawat. Dan pastinya tidak ada cahaya untuk saat itu. Ketika sekitar jam 10 malam itu, Aji dan Ada melewati MCK tersebut. Karena iseng, Aji langsung saja melihat ke jendela MCK tersebut dan ada sosok hitam legam yang bermata merah. Tanpa banyak bicara, Aji pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan itu mereka hanya dibekali dengan pencahayaan seadanya. Hanya dibekali dengan pencahayaan dari handphone dan 1 senter. Ketika mereka sampai di tempat pemakaman umum itu atau di gerbangnya, mereka itu langsung sudah bisa merasakan atau melihat makhluk apa saja yang ada di sana. Pastinya ya, kan namanya juga tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman itu khas dengan pohon-pohon yang besar,
dengan pohon Kamboja, seperti itu. Jadi mereka tidak lagi banyak bicara, langsung nelpon ketiga temannya itu, Asep, Abimanyu, dan Agus. Singkat cerita, ketiga temannya tersebut langsung sampai di lokasi dan langsung menyalakan sebuah speaker yang isinya lagu-lagu pemanggil setan. So ingsun lakune setangaya wara kelawan Mekah. Itu Abimanyu sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk menarik sosok makhluk astral yang ada di sekitarnya. Dan Agus itu sebagai mediator, sedangkan Asep sendiri sebagai pembawa speaker. Jadi langsung saja mereka tidak berbasa-basi, langsung praktek atau langsung mediasi. Langsung mediasi, teman-teman. Jadi ketika itu langsung saja Agus duduk bersila dan langsung ditarik satu sosok, ya sedapatnya aja gitu kan, dimasukin ke Agus, dan di situ Agus kemasukan satu sosok perempuan yang katanya nama perempuan itu sangat terkenal di film horornya Indonesia yang lagi booming. Kira-kira siapa ya? Kemudian sosok itu ketika disalami tidak menjawab, ketika ditanya namanya dia menjawab. Namanya adalah sosok yang kedua, Abimanyu tarik, dan yang masuk adalah sesosok perempuan penari. Dan penari ini pun sama, ketika disalami dia tidak menjawab. Perempuan ini hanya menari, tertawa, melotot, menari, tertawa, melotot gitu. Dan ketika ditanya, dia tidak menyebutkan namanya, tapi ketika dia ditanya usianya, dia seakan-akan marah gitu, tersinggung. I don't know why. Karena kedua sosok ini tidak mau menjawab apa yang mereka mau gitu. Jadi langsung diganti dengan sosok selanjutnya. Sosok ketiga ini adalah sosok seorang jawara atau seperti pendekar dari sebuah kerajaan, karena menurut penglihatan Adam, sosok ini memakai pakaian zaman dulu, memakai pakaian bukan seperti raja, tapi sosok itu cukup disegani ketika itu. Sosoknya tinggi besar, memakai pakaian zaman dulu dengan sebuah pedang yang dia bawa, dan sosok itu tidak banyak berbicara, hanya saja dia menyampaikan suatu hal, jangan tinggalkan sholat. Tapi sosok ini juga sempat bertanya kepada anak-anak ini, mau sosok seperti apa yang mereka lihat di sini gitu. Dan mereka semua hanya menjawab mereka hanya ingin bersilaturahmi di situ gitu. Kemudian singkatnya, sosok ini justru malah memanggil makhluk-makhluk yang ada di sana. Terlalu banyak makhluk yang terpanggil, akhirnya kayak jahil gitu ya. Pertamanya baik gitu, ketika ditanya salam juga menjawab, terus menyampaikan jangan lupa sholat. Kemudian dia memanggil makhluk-makhluk yang ada di sana. Akhirnya sosok itu keluar dengan sendirinya, dan tiba-tiba masuk salah satu sosok Tante Kay gitu. Kalian pasti tahu sendiri perlakuan mereka itu seperti apa, seperti tertawa gitu, memainkan rambutnya gitu, seperti melihat para laki-laki itu dia seperti sangat suka gitu. Dan ketika itu ditanya namanya siapa, umurnya berapa, dia di situ sudah berapa lama, dia menjawab
namanya itu umurnya sekitar 135 tahun katanya, dan di sana juga jelas saja sudah lama gitu. Dan setelah akan dimasukkan sosok lagi dengan masih dibarengi dengan lagu pemanggil setan yang diputar oleh Agus, tiba-tiba ada gonggongan dua anjing yang bersahutan di jalan setapak pesawahan yang sebelumnya mereka lewati gitu, dan satu anjing yang lagi di dalam pemakaman. Padahal pas mereka datang tadi sebelumnya tidak ada anjing sama sekali, tapi kenapa ketika itu ada dua anjing yang bersahutan dengan lagu pemanggil setan dengan sosok yang terus berdatangan. Akhirnya mereka tidak kuat, mereka menyudahi penelusuran itu. Dan ketika itu sosok yang berdatangan tuh benar-benar bersosok gitu, kayak Pocica, Tante Kay, Wowo dan lain sebagainya tuh benar-benar terlihat gitu katanya. Saking banyaknya yang berdatangan dengan wujud yang berbeda-beda, akhirnya mereka pun menyerah karena takut salah satu dari temannya atau mereka semua itu kenapa-napa gitu. Akhirnya penelusuran itu dihentikan, mereka langsung menyudahinya dengan buru-buru untuk kembali ke tempat base camp mereka dengan sedikit berlari, sedikit tertawa-tawa, kemudian panik juga. Anak-anak muda sekarang gimana sih, pasti perlakuannya seperti itu ya, bisa kalian bayangkan ketika mereka kabur itu lari, ketawa, panik, pengen cepet-cepet sampai gitu. Something like that. Oke teman-teman, sekian cerita yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian suka. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share supaya aku lebih bersemangat lagi menaikkan cerita-cerita horor yang diambil dari pengalaman real teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.